sudah dapat obatnya. Setelah aku minum obat ini, penyakitku harusnya akan sembuh. Christia, aku dan Jessica sudah menikah dan akan segera mengadakan pesta pernikahan. Kau, sebagai teman lama kami, akan mendoakan kami, kan? Benar nggak? Kak. Kalian menikah? Jessica, kita. Christian, lihat penampilanmu ini kotor dan bau. Menjijikkan sekali. Kenapa? Kami menikah. Apa kau keberatan? Gak keberatan. Jessica, aku sakit. Apa kau bisa pinjamkan uang padaku? Aku ingin ke dokter. Meminjamkan uang? Sebelumnya, Jessica sudah memberimu banyak uang. Tapi kau nggak pernah puas. Kenapa? Mengganggu Jessica seumur hidup? Jessica, selama ini, uang yang kau berikan padaku hanya beberapa juta saja. Gak sebanyak uang seminggu yang ku beri padamu saat kuliah. Jessica, apa kau lupa? Kau kira Putri Sophia, kau yang bilang bersedia menikah denganku. Kau ingin aman, jadi aku alihkan perusahaan keluargaku atas namamu. Apa kau lupa? Aku putri seorang sopir. Kenapa? Christian, keluargamu sudah lama bangkrut. Kau masih bermimpi jadi tuan muda? Aku punya semua ini sekarang karena mengandalkan diriku. Kubuat keluarga kalian sejahtera. Orang tuamu di alam baka kalau tahu akan merangkak keluar dan bersujud berterima kasih padaku. Jessica, tapi kau berkata kau ingin menikah denganku. Apa ini bisa menyalahkanku? Andai kau bukan playboy, suka ganti pasangan hingga tertular aku pasti menikahimu. Enggak, aku enggak berganti-ganti pasangan. Aku cuma menyukaimu. Aku enggak tidur dengan siapapun. Aku juga enggak tahu kenapa bisa terkena AIDS. Sudahlah, jangan berdalih lagi. Dasar bodoh dan memalukan. Jessica, sejak awal, apa kau enggak pernah menyukaiku? Walaupun hanya sedikit. Menyukaimu? Hah? Christian, lihat penampilanmu sekarang. Apa kau pantas? Kenapa kau berani mengatakan hal seperti ini? Apa kau nggak merasa lucu? Kau bodoh juga. Kenapa kau nggak pakai otakmu? Kau nggak berganti pasangan, kenapa bisa terkena AIDS? Apa maksudmu? Kau sudah mau mati, tapi masih tulus. Aku akan bermurah hati dan memberitahumu. Jessica membawa jarum suntik HIV agar kau terinfeksi HIV. Dengan begini, bisa mengambil semua milikmu dan bisa nggak menikahi pria murahan sepertimu. Mengerti nggak, pecundang? Lihat penampilanmu sekarang. Kalau aku jadi kau, aku akan segera cari tempat untuk mati. Dasar memalukan. Jessica, kalian sangat kejam. Christian. 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 Kau kenapa, Christian? Bertahanlah. Aku bawa kau ke rumah sakit. Ainam, kau datang.
Maaf, Christian. Aku datang terlambat. Ibu menyuruhku menikahimu sebelum meninggal. Agar ku jaga baik-baik. Aku mengusirmu demi Jessica. Dan mengatakan kata-kata kasar. Seumur hidupku, aku memberikan semuanya pada wanita yang gak mencintaiku dan menghancurkan hidup. Aku mengecewakanmu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti, aku pasti. Christian. 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 Aku terlahir kembali. Aku kembali ke waktu masih kuliah. Kau bilang apa? Christian, kau tadi bermain basket dengan Rico dan terjatuh. Bagaimana kondisimu sekarang? Apa kau mau aku antar ke ruang kesehatan? Gak perlu. Aku gak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aina, baguslah. Aku akhirnya aku bisa menemuimu lagi. Kali ini aku pasti gak akan. Jangan pura-pura mati di lantai. Rico main basket sampai haus. Cepat berdiri, belikan dia sebotol air es. Tuhan ada mata, membiarkan terlahir kembali. Jessica, di kehidupan lalu, kau bohongi aku kehilangan segalanya, dibunuh olehmu. Kali ini, aku gak akan mengampuni kalian berdua. Kenapa masih diam saja? Aku bicara, dengar, kau tulis. Jessica, apa dia baik-baik saja? Lebih baik, aku beli sendiri saja. Apa yang bisa terjadi padanya? Seorang pria cuma ditabrak saja. Apa hebatnya? Selain itu, kulitnya sangat tebal. Harus biarkan dia beli minum. Dia suka berbuat untukku. Kau tak lepas dia. Dia akan kesal. Benar nggak, Christian? Aku merasa ucapanmu sangat benar. Lihat kan? Dia itu penjilat. Kau nggak perlu memberinya muka. Kasih perintah, dia akan melakukannya dengan senang hati. Bos, aku ambil sebotol air. Baik. Kau jadi pesuruh Nona Jessica lagi? Penjilat sepertimu. Jijik juga. Sayangnya. Kau nggak bercermin. Siapa kau? Jessica mana mungkin menyukaimu? Siapa aku? Semua orang tahu kau adalah putra pelayan di rumah Nona Jessica. Orang rendahan. Tiap hari hanya mikirin menjilatnya. Nona Jessica, putri kesayangan. Setiap hari diantar jemput sekolah pakai Porsche. Kau pantas untuknya. Nona Jessica? Dia pandai sekali membangun citra dirinya. Tapi apa kau pernah berpikir? Kalau mobil Porsche itu sebenarnya adalah milikku, sementara dia hanya putri pelayan di rumahku. Apa kau nggak berhasil menjilat Nona Jessica sehingga mulai jadi orang gila? Sudahlah, aku malas banyak bicara denganmu. Cepat antar airnya. Jangan sampai terlambat, lalu dimarahi lagi. Dasar penjilat. Jessica, kau berani sekali menyebut dirimu sendiri Nona kaya? Baik, karena aku sudah terlahir kembali. Semua utang ini akan kutagih satu persatu. Cepat lihat, penjilat itu benar-benar membeli air dengan pak. Lambat sekali. Rico sudah hampir mati kehausan. Aku akan mengulitimu. Kau. Aku baru selesai main basket, rasanya sangat segar. Christian, pasingan. Suruh kau beli minum untuk Rico, malah kau minum sendiri. Zimtak, ku beli pakai uangku. Jangan pakai lu minum. Apa urusanmu? Uangmu? Semua orang tahu. Uangmu diberikan oleh Jessica. Jessica, kau yang beritahu mereka kalau uangku diberikan olehmu. Christian,
Apa kau mengira? Sengaja membuatku marah? Aku akan melihatmu. Dan bahkan bersamamu. Kau sangat memuakkan. Sudahlah, Jessica. Aku juga nggak haus. Sekarang sudah waktunya pulang sekolah. Ayo kita pergi dulu. Hari ini kau pakai posmu? Antar aku pulang? Tentu saja. Kali ini, aku nggak akan perhitungkan denganmu. Tapi aku peringatkan, singkirkan trik kotormu. Kau seorang pria dewasa. Setiap hari seperti gadis desa, memakai beberapa trik untuk memenangkan hati. Hanya akan membuatku memandang rendah dirimu. Jessica, kau masih ingin memakai mobilku untuk mengantar selingkuhan. Mimpi kau. Christian, tadi mereka berdua benar-benar keterlaluan. Rico itu, tadi aku lihat dia sengaja menabrakmu. Jessica juga, keduanya sama saja. Kau kelak. Jauhi mereka, oke? Aina. Maaf, aku tahu kau menyukai Jessica. Aku bukan sengaja ingin menjelekannya. Nah, kau nggak perlu minta maaf. Sebenarnya orang yang harusnya minta maaf adalah aku. Kau baik-baik saja? Dulu kau gak akan memedulikanku. Selain itu, kalau aku menjelekkan Jessica, kau akan marah dan menyuruhku pergi. Mulai sekarang, kelak, selamanya, gak akan lagi. Ayo, aku antar kau pulang. Ayo naik. Christian, apa begini pantas? Biasanya kau pulang bersama Jessica. Apanya yang nggak pantas? Ini mobilku. Aku bisa antar siapa saja yang kumau. Orang lain nggak bisa ikut campur. Ayo. Sah, kau lihat? Putra seorang pelayan ternyata menggunakan mobil majikan untuk mengantar gadis lain. Benar-benar gak tahu malu. Jessica memberikan dia tempat untuk tinggal, makan, dan memberinya uang untuk sekolah. Dia malah anggap dirinya tuan muda kaya. Jessica terlalu baik. Kalau aku, sudah kutampar biar sadar. Jalan. Jalan apa? Jessica dan Rico belum datang. Tunggu sebentar lagi. Aku suruh kau jalan, kau nggak dengar. Apa kau bertengkar lagi dengan Jessica? Jessica selalu baik. Kau yang harusnya lebih pengertian. Jangan selalu bertingkah seperti tuan muda. Ben, kau cuma sopir di keluargaku. Siapa yang memberimu keberanian menegurku dengan nada orang tua? Jalan. Aku? Apa Christian salah minum obat hari ini? Dia cuma pengikut putriku. Masih sombong padaku. Tunggu Jessica. Aku biarkan dia memarahimu. Lalu minta maaf padaku. Tunggu sebentar lagi. Kau juga nggak mau Jessica kesal, kan? Mereka sudah datang. Christian, kau sudah gila. Cepat biarkan aku naik. Hari ini aku mau antar Aina pulang. Kalian naik bus saja. Apa identitasku? Kau suruh aku naik bus? Lalu dia siapa? Kenapa dia naik mobilku? Cepat turun. Sepertinya Christian sudah linglung. Dia cuma putra pelayan. Minjam dan memakai barang majikannya, sudah. Pasti mengantar pulang gadis lain. Dia mengira dirinya majikan. Jessica terlalu baik padanya. Dia nggak tahu kedudukannya. Pecat saja orang seperti ini. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Benar, apa statusmu? Bagaimana kalau aku beritahu semua orang? Apa sebenarnya statusmu? Aku... Christian, masalah tadi, aku memaafkan dan tak akan kuperhitungkan. Tapi kalau kau kira terlaluan, aku akan benar-benar marah. Meski kau memohon, aku tetap abaikanmu. Aku nggak perlu kau memaafkanku. Aku berterima kasih padamu. Jangan pedulikan aku. Kalau nggak naik mobil ini, citra aku sebagai nona kaya nggak akan bisa dipertahankan. Nggak bisa. Aku nggak boleh biarkan orang lain tahu. Aku cuma putri seorang sopir. Rico, cari dia turun. Turun. Christian. Christian, kalian sedang apa? Christian terluka. Christian, kau berani melawan atasan. Hari ini, aku nggak akan membawamu pulang. Biar pikiranmu sadar dulu. Jalan. Kalian lihat, dia orang yang nggak tahu diri. Akhirnya diberi pelajaran. Benar. Memang seharusnya diberi pelajaran seperti ini. Benar.
Dia seorang putra pelayan, malah menganggap dirinya sebagai majikan. Rasakan. Christian, sudahlah. Lebih baik. Nggak perlu. Nggak membereskan mereka. Mereka akan memberontak. Halo ibu. Sopir yang kau pekerjakan untukku mau memberontak. Christian, kau menelepon siapa? Putra, seorang pelayan, mengandalkan Nona Weni yang begitu baik, malah membuatmu terbuai. Putra seorang pelayan? Jessica yang bilang kalau aku putra seorang pelayan. Apa ucapanku salah? Biaya hidupmu, makan dan pakaianmu tiap hari diantar jemput mobil mewah. Semuanya diberikan oleh Jessica untukmu. Kau malah nggak tahu diri. Sekarang menyesal juga terlambat. Hari ini orang yang menyesal. Cuam Jessica, seorang. Sekarang aku hitung sampai 3. Bagaimana mobil itu pergi, akan kembali padaku. Sudahlah, jangankan hitung sampai 3. Hitung sampai besok pun tak guna. 2. Masih pura-pura. Kalian berdua, cepat pergi naik bus terakhir. Kalau terlewat, nanti malah nggak bisa pulang. 1. Silakan. Silakan naik mobil. Ayo. Apa yang terjadi? Mobil pos ini benar-benar kembali. Kenapa Jessica turun dari mobil? Dia seorang putra pelayan, tapi malah naik mobil. Christian, masalah kecil begini perlu mengadu pada nyonya. Kapan mulai jalan? Perlu ku bilang? Tutup mulutmu dan setir dengan baik. Sikap tuan mudamu juga harus diubah. Kau begini, Jessica tak suka. Nanti di masyarakat, kau akan rugi besar. Ben, aku nggak butuh seorang sopir untuk memberiku bimbingan. Kalau kau merasa sifatku buruk, kau bisa mengundurkan diri dan segera pergi. Baik, aku yang cerewet. Christian, kau sudah cukup buat ulah. Kenapa? Nona Jessica ingin bilang sesuatu. Christian, ini salahmu. Jessica berbaik hati, minta sopir balik menjemputmu. Kau bukannya berterima kasih, malah menyudutkan orang. Tak perlu bilang semua ini. Orang seperti dia, nggak tahu berterima kasih. Christian, kali ini kau keterlaluan. Pulang nanti. Meski kau seperti dulu, berlutut, memohon padaku. Aku tak akan memaafkanmu. Memaafkan? Kau. Juga Rico. Pertunjukan yang bagus baru dimulai. Tolong, jangan maafkan aku. Nanti kita lihat siapa yang akan berlutut dan minta maaf. Kau, jalan. Hari ini Christian salah minum obat seperti berganti orang saja. Dia sengaja buatku marah, buatku kesal, agar ku sadari kehadirannya. Tujuannya agar ku lihat. Dasar nggak tahu malu. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Kelak tiap hari, aku akan mengantarmu pulang. Hari ini kau sepertinya agak berbeda. Aku tiba-tiba memahami banyak hal. Oh, ya. Lusa ulang tahun aku dan Jessica. Tahun lalu, kau akan merayakan bersama Jessica. Apa tahun ini juga sama? Oh ya, kau baru membuatku sadar. Ulang tahun kalian berdua sama kali ini. Enggak, kelak tiap kau ulang tahun, aku akan merayakannya bersamamu. Terima kasih. Jalan. Pare, aku Christian. Aku mau mengadakan pesta ulang tahun lusa. Benar. Di hotel sana. Perintahkan mereka mempersiapkannya. Selain itu, pesankan perhiasan paling mewah. Aku mau jadikan hadiah. Baik. Penjilat memang penjilat. Takut Jessica marah. Jadi mau adakan pesta ulang tahun untuknya. Masih beri perhiasan juga. Kabar ini harus kuberitahukan pada Jessica. Agar dia jangan memaafkan penjilat ini dengan mudah. Harus buat dia mengeluarkan beberapa miliar baru maafkan. Seperti... Tuan muda sudah pulang. Air mandi sudah siap. Kau mau mandi dulu? Atau makan dulu? Aku mandi dulu saja. Nanti baru turun makan. Baik. Tuan muda, Nyonya menyuruh bawa sekotak Cordyceps berkualitas tinggi. Setiap gram puluhan juta. Aku meribus bebek tua untuk nutrisimu. Baik, terima kasih Bidewi.
Ben, siapa izinkan kau sopir? Duduk di kursi kepala keluarga seenaknya. Makan makananku? Kenapa kau berteriak? Aku sudah menyetir setengah jam, nggak lelah. Memangnya kenapa aku duduk sini makan? Itu ada posisi kepala keluarga yang cuma boleh diduduki ibuku. Sop cordyceps yang kau makan, itu juga ibuku yang suruh buatkan untukku. Kau cuma sopir di keluarga kami. Kau berani sekali di sana, makan seenaknya. Bukannya biasanya seperti ini? Christian, kau jangan mencari masalah. Cordyceps ini sudah kumakan setengah. Sisa setengahnya berikan pada Jessica. Setelah Jessica selesai, kau minum sisa sopnya saja. Mengerti? Bidewi, sepatuku agak kotor. Kau telepon, suruh ahli terapi fisik kita datang dan memijatku. Selain itu, aku ingin makan kue. Suruh koki Michelin bintang 3 yang dulu segera buatkan 1 porsi untukku, lalu antar kemari. Ini. Kenapa bertele-tele? Aku suruh kau lakukan sesuatu. Kau berani bertele-tele. Hati-hati, nanti ku pekat. Jessica, belajar seharian, lelah, kan? Cordyceps ini berkualitas tinggi. Direbus bersama bebek tua. Bernutrisi. Cepat makan 1 mangkuk ini. Terima kasih, Ayah. Kenapa masih diam saja? Cepat lakukan. Sudah ceroboh, otak juga nggak cerdas. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, Bidewi. Kau nggak perlu pergi kemanapun. Christian, masalah hari ini, aku belum beres denganmu. Kenapa bicara seperti itu pada ayahku? Kau harus menghormati ayahku. Dia sopir, aku majikan. Kenapa aku harus menghormatinya? Apa-apaan sikapmu itu? Christian, aku beritahu, aku nggak peduli kau belajar dari mana. Kamu ini mencoba menarik perhatianku dengan memancing emosiku, tak hanya tak berguna, malah makin ku benci. Christian, Jessica ini memang nggak pengertian, juga nggak menyukai tipu daya. Kau ingin mengejar Jessica, kau harus bersikap baik pada Jessica. Melakukan hal-hal buruk nggak ada gunanya. Sudah terlambat. Christian, sebelumnya aku merasa kasihan melihatmu, jadi aku memberimu muka, membuatmu lupa diri. Sekarang, aku putuskan mengabaikanmu selama 1 bulan, agar kau merenungi kesalahanmu. Masker wajah yang kau pakai adalah milik ibuku. 1 buah harganya 800.000 lebih. Baju tidur sutra yang kau pakai juga milik ibuku. 1 setel, 1,2 miliar. Rumah 260 miliar yang kalian tinggali juga rumahku. Bahkan sop cordyceps kalian minum juga disiapkan ibuku untukku. Jessica, beraninya kau bilang abaikan aku sebulan dan suruh aku merenung? Apa nggak lucu? Christian, apa maksudmu? Christian, aku nggak menyangka kau seorang tuan muda. Begitu pelit. Memangnya kenapa aku makan makananmu? Aku dan putrimu sudah memandang tinggi dirimu. Kau jangan nggak tahu diri. Benar. Kau lihat aku dan Biko dekat, jadi iri padaku. Bukankah kau ingin memaksaku bersamamu? Christian, kau seorang pria dewasa, jangan pakai trik gadis desa seperti ini. Hanya akan membuatku memandang rendah dirimu. Pikir baik-baik di mana kesalahanmu. Ayo, ayah. Aku melihatnya lebih lama saja sudah merasa jijik. Tuan Christian, Bidewi. Barang di atas meja. Tolong sama aku buang. Barang yang mereka pegang, aku merasa kotor. Ada lagi. Kelak, tanpa seizinku, barang apapun yang di rumah. Nggak boleh disentuh mereka berdua. Juga nggak boleh memakai nama keluarga Santoso untuk menikmati layanan kelas atas. Mereka nggak pantas. Christian ini nggak tahu diri. Jessica, jangan marah. Dia ingin menarik perhatianmu. Aku bilang padamu ya, hari ini di mobil, aku dengar dia telepon, akan pesta ultah di Hotel Sano, masih akan memberimu kalung paling mewah. Benarkah? Ternyata begitu. Sekali penjilat memang penjilat. Asalkan aku menyuruhnya, dia akan menurut padaku. Benar. Tapi kali ini, kau jangan memaafkannya dengan mudah. Memaafkan? Nanti di pesta ulang tahun, aku mau dia berlutut dan memohon padaku. Di depan semua orang. Kalau enggak, aku takkan lihat. Beritahu Riko kabar ini. Dan murid lain, dan memanggil mereka. Ayah, kau juga panggil kerabat kita di desa. Kita juga harus bersenang-senang. Agar kerabat kita tahu kalau sekarang kita sudah menjadi orang kalangan atas. Benar, kau memang pintar. Aku telepon sekarang dan panggil semua kerabat kita kemari. Jemput Aina dulu, baru ke sekolah. Ayo jalan. Seperti biasa. Jemput Riko dulu, baru ke sekolah.
Baik, kita berangkat. Berhenti. Kau sudah gila. Ben, ini adalah mobil keluargaku. Kau cuma sopir sewaan. Antar jemput aku ke sekolah. Kalau kau begitu suka menjemput Rico, kau bisa mengundurkan diri dan beli mobil sendiri untuk menjemputnya. Kau bilang apa? Christian, biasanya jemput Rico ke sekolah bersama? Hari ini aku menyuruhmu menjemput Aina. Baru ke sekolah, kau dengar nggak? Aina lagi? Christian, jangan kira sembarangan. Cari wanita lain membuatku kesal, aku akan lihat kau. Aku paling benci pria bajingan, playboy sepertimu. Aku nggak mengerti, kau dapat kepercayaan diri dari mana? Semua yang kulakukan ini untukmu. Sekarang turun dari mobil. Kau bilang apa? Ini mobil keluargaku, mobil khusus untukku. Aku suruh kau turun. Kau nggak pantas naik mobilku. Kau? Dan kelak mobilku. Nggak boleh menjemput orang yang nggak berkepentingan. Kalau nggak, kau segera bereskan barangmu dan pergi. Christian, kau membuatku marah. Walau besok malam, kau rayakan ulang tahunku. Aku tak akan memaafkanmu. Aku mau berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan menginjak wajahmu dan menghinamu di depan semua orang. Terima kasih sudah mengantarku. Aku ke kelasku dulu. Aina, nanti kita makan siang bersama ya. Baik. Aku pergi dulu. Bye. Awas. Christian, aku menyadari kau nggak tahu malu ya. Nona Jessica kasihan. Mengantarmu pulang, kau melemparnya ke jalan. Mengantar gadis lain. Itu adalah mobilku. Aku bisa mengantar siapapun. Apa urusanmu? Kau siapa? Masih saja berpura-pura? Masih bermimpi jadi tuan muda? Jelas semua milik Nona Jessica. Malah bilang milikmu. Kau menguasai barang orang. Kau masih berani bilang. Selain itu, seluruh sekolah tahu kau adalah putra pelayan di rumah Nona Jessica. Nona Jessica baik hati, memberimu makan dan pakaian, masih membiayaimu sekolah. Kau enggak berterima kasih padanya, kau malah berpura-pura jadi tuan muda. Aku baru pertama kali melihat orang yang memuakkan seperti kau, orang rendahan. Seharusnya sadar akan statusnya sendiri. Jangan terlalu banyak bermimpi. Daryl, si bodoh ini. Kenapa zinggung Christian? Jessica yang bilang semua ini. Aku dan Rico adalah sahabat. Rico yang memberitahuku. Jessica begitu menyukai Rico. Rahasia seperti ini. Tentu saja Jessica yang beritahu Rico, baru Rico tahu. Oh. Ternyata begitu. Apa kau pernah berpikir, sebenarnya akulah? Cukup. Kau kembali ke tempat dudukmu sendiri. Ayo. Nona Jessica. Kau bilang pada semua orang kalau aku adalah putra pelayanmu. Sekarang, apa kau nggak mau jelaskan pada semua orang siapa sebenarnya Majika? Dan siapa sebenarnya yang pelayan? Christian, kau sudah cukup buat ulah. Sebentar lagi pelajaran dimulai. Aku nggak punya waktu untuk dibuang-buang denganmu. Jangan panik. Pelajaran juga belum dimulai. Atau mungkin kau merasa bersalah. Aku. Baik para murid, semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada yang kuumumkan? Guru sudah datang. Aku malas berdebat denganmu. Apa yang terjadi padamu? Dia cuma anak pelayanmu. Masih berani begitu padamu. Membuat semua orang mengira dialah tuan muda. Dia? Ibunya puluhan tahun bekerja di rumahku. Orang tuaku merasa keluarga mereka kasihan. Disuruh jaga mereka. Aku juga terlalu baik hati. Ternyata begitu. Jessica, kau terlalu baik hati. Tapi jangan biarkan dia kelewatan. Orang biasa seperti dia. Kau makin baik. Dia anggap kebaikanmu sebagai hal wajar. Oh ya, beasiswa itu bagaimana? Beasiswa diberikan untuk yang prestasinya paling baik. Di kelas kita, Christian peringkat 1, kau peringkat 2. Kau tenang saja. Nanti aku akan bilang pada Christian. Dia pasti akan memberikan beasiswa padamu. Jessica,
kau baik sekali padaku. Tapi apa kali ini? Christian akan setuju. Dia cuma penjilatku saja. Jangan lihat tingkahnya akhir-akhir ini. Tapi dia melakukannya. Cuma ingin perhatianku. Dan ingin kulihat. Kalau ku bilang padanya, dia masih berani menolak? Anak-anak, beasiswa sekolah sudah turun. Ujian bulanan lalu, Christian, kelas kita, tetap peringkat 1 sesekolah. Tapi beasiswa tahun sebelumnya, Christian nggak menerimanya. Christian, kali ini. Pak Guru, nggak perlu tanya lagi. Kali ini sama seperti sebelumnya, langsung berikan pada Riko saja. Untuk apa pintar belajar? Bukankah tetap saja jadi pengikut Nona Jessica? Asalkan Nona Jessica membuka mulut. Christian nggak akan berani menolak. Benar. Tahun lalu bukankah seperti ini? Sudah tahu Nona Jessica akan memberikan beasiswa pada Riko. Christian demi menyenangkan Nona Jessica tetap saja menawarkannya dengan patuh. Christian, itu. Pak Guru, beasiswa tahun ini nggak akan kuberikan pada siapapun. Christian, apa maksudmu? Apanya? Beasiswa memang diberikan untuk peringkat pertama. Memang seharusnya jadi milikku. Kenapa hanya satu kalimat darimu harus kuberi orang lain? Jessica penuhi kebutuhanmu agar hidupmu cukup, mobil mewah antar jemputmu, disuruh beri beasiswa, tidak bersedia. Christian, kau benar-benar nggak tahu terima kasih. Benar. Kau lihat Riko. Meski dia dari keluarga biasa, dia nggak seperti kau. Matre, nggak tahu malu. Masih pura-pura jadi tuan muda. Dia mandiri, menjadi hebat. Dibandingkan dengannya, kau mengangkat sepatunya saja nggak pantas. Benarkah? Ternyata Riko begitu hebat. Pakai kemampuanmu sendiri. Raih peringkat pertama. Dan jujur, dapatkan beasiswa. Jangan mengandalkan amal dariku tiap tahun. Kau... Christian, jangan uji kesabaranku. Cepat berikan beasiswa itu pada Riko. Kalau enggak, aku akan beneran marah. Kenapa? Kau menumpang hidup di rumahku. Sekarang memelihara pria. Juga pakai uangku? Kau... Aku maafkan semua tingkahmu beberapa hari ini. Aku tahu, kau menyiapkan kejutan besar untukku. Tapi beasiswa kali ini sangat penting bagi Riko. Kau jangan buat ulang lagi. Aku menyiapkan kejutan untukmu. Kau jangan memandang tinggi dirimu. Mengenai beasiswa, kalau dia mau, suruh dia ujian sendiri. Nggak bisa mengalahkanku, jangan harap. Aku mau terus-terusan dimanfaatkan. Anak-anak, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita mulai pelajaran. Jessica, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang? Sekali bicara, Christian nggak mungkin menolakmu. Dia iri hubungan kita baik. Jadi melakukan ini. Kau abaikan saja dia. Kuma beasiswa senilai puluhan juta, aku berikan padamu. Jessica, benarkah kau baik sekali padaku? Terima kasih. Apa yang terjadi? Kartu ini dari Christian. Itu kartu tanpa batas. Pasti perbuatannya. Dia membekukan kartuku. Jessica, apa kau nggak ada uang? Mana mungkin? Aku tiba-tiba baru ingat kalau kartu ini habis masa berlakunya. Pihak bank belum sempat kirimkan yang baru. Tunggu beberapa hari setelah ganti kartu. Baru kuberikan padamu. Jessica selalu memakai baju bermerek. Ponsel yang dipakai juga keluaran terbaru. Biasanya hadiahku juga barang mewah. Harusnya dia nggak akan membohongiku. Jessica, nggak apa-apa. Aku nggak terburu-buru. Christian, kau berani membekukan kartuku. Kali ini, di pesta ulang tahun, aku mau kau berlutut di depan semua. Agar kau malu. Baik, pelajaran selesai. Christian, ayo kita makan. Baik. Jessica, ayo kita juga makan. Oh ya, bukankah besok kau ulang tahun? Apa rencanamu? Ini ulang tahun Nona Jessica. Pasti
pasti dirayakan besar-besaran. Sudah disiapkan, akan diadakan di Hotel Sano. Hotel Sano? Hotel Sano. Hotel Sano? Hotel paling mewah di kota Jata. Sekali makan saja, sudah beberapa juta. Orang biasa saja nggak berani membayangkannya. Yeshika begitu hebat, merayakan ulang tahun. Masih di hotel kelas atas. Aku juga ingin merasakannya. Sepulang sekolah, kita semua pergi bersama saya. Aku yang akan traktir kalian semua. Nona Yeshika ternyata begitu murah hati. Pantas jadi nona kaya. Tentu saja. Kalian belum tahu kan? Hotel Sano ini memang milik keluarga Yeshika. Yeshika mau pesta ultah, tinggal bilang saja. Pantas jadi nona kaya. Aku ingat, ulang tahunmu sebelumnya di kapal pesiar. Saat itu kukira sudah di level tertinggi. Tapi nggak disangka, ternyata Hotel Sano juga milik keluargamu. Nona Yeshika, aku sudah nggak sabar. Benar, besok aku harus foto yang banyak dan mempostingnya di WhatsApp untuk dipamerkan. Christian akan pergi nggak? Apa perlu undang dia? Dia mana mungkin akan melepaskan kesempatan sebaik ini, walaupun nggak suruh dia datang, dia akan berlari kegirangan kemari. Ucapanmu benar juga. Christian, beberapa hari ini kau bertingkah, bukankah untuk merayakan ulang tahunku? Nanti di pesta, aku akan membuatmu malu, agar kau jera. Lihat kau nanti, masih berani menyinggungku? Benar juga. Dia selalu ada tiap kau ulang tahun. Terima kasih. Halo. Tuan Christian, hotel sudah kuatur. Perhiasan juga sudah diantar. Aku akan suruh orang antar padamu. Baik, bagus sekali. Satu hal lagi, penguasa kota Jata, ayah Tuan Heru, besok ulang tahun. Ingin di Hotel Sano. Sekarang tersisa Aula Jintan saja. Ruangan itu bersebelahan dengan ruang pesta ultah Nona Aina. Tuan Heru, penguasa dunia bawah, tanah kota Jata. Kita harus beri dia muka. Aula Jintan berikan saja pada mereka. Walaupun bersebelahan, masing-masing urus sendiri, takkan pengaruhi apapun. Kenapa? Gak apa-apa. Besok adalah ulang tahunmu. Aku adakan pesta ulang tahun untukmu di Hotel Santo. Sepulang sekolah kita pergi bersama. Aku akan membuatmu semua wanita iri padamu. Benarkah? Christian, kau tiba-tiba begitu baik padaku. Aku agak nggak percaya. Aina, sekarang aku sudah sadar. Di dunia ini, cuma engkau dan ibuku yang layak untuk kuperjuangkan. Jadi, aku nggak akan lagi mengecewakanmu. Nanti malam makan saja di rumahku. Sebentar lagi sudah libur. Kita pelajari dulu akan magang di perusahaan mana. Akhirnya pulang juga. Seharian di sekolah, lelah juga lapar. Bidewi, di mana makanannya? Kau sudah mati. Sudah jam berapa? Kok belum masak? Masih mau kerja atau enggak? Tuan Christian dan lainnya sudah makan. Makanan juga sudah dibereskan. Lalu bagaimana denganku? Aku belum makan. Di mana makananku? Tuan Christian sudah bilang nantinya tak siapkan lagi makanan untukmu dan ayahmu. Juga tak izinkan kau makan di sini. Karena ini tempat makan pemilik rumah. Kalau lapar, makanlah dengan kami, para pelayan. Bajingan, kau bilang apa? Kau cuma seorang pelayan, ingin makan bersamaku. Apa kau pantas? Benar. Aku adalah seorang pelayan. Aku hanya melakukan yang diperintah Tuan Christian. Kalau enggak, Christian akan memecatku. Lalu kau nggak takut aku akan memecatmu? Ini rumah keluarga Santoso. Christian majikan. Sementara kau sepertinya cuma putri sopir. Kau? Baik. Semua ini perbuatan Christian, kan? Sekarang aku akan mencarinya. Aku pikir Lion ini lumayan. Lihat saja beberapa produk mereka. Semuanya kelas dunia. Aku ingin belajar lebih, agar lebih mudah kelola bisnis ibu. Aku juga suka Lion. Kalau begitu kita sama-sama kirim lamaran. Baik. Christian, kau tak jelaskan hari ini, jangan harap hidup tenang. Christian, hari ini kalau tak beri penjelasan, jangan harap hidup tenang. Mulai lagi. Kau menyebalkan sekali. Bagus ya, ternyata kau juga di sini. Katakan, kau yang beri ide buruk pada Christian itu, agar sengaja buatmu marah? Yeshika, ini masalah kita berdua. Bisa nggak? Jangan melibatkan orang lain. Jangan berpura-pura lagi. Akhir-akhir ini kau bertingkah, sengaja menarik perhatianku. Semua ini diajarkan oleh Aina, kan? Kau juga sengaja. Dia bawa dia ke rumah, buatku kesal, ingin aku cemburu. Christian, kau kekanakan sekali. Aku merasa kau cukup lucu. Sampai sekarang,
Kau masih begitu percaya diri, Inga? Nggak usah banyak omong denganku. Aku tanya, kau suruh Bidewi buat makananku dan bekukan kartuku? Benar. Aku bekukan kartumu. Aku juga perintahkan Bidewi. Kenapa? Aku yang memberimu kartu itu. Sekarang aku nggak mau kasih kau. Ada masalah kalau aku tarik kembali? Soal makanan, apa hakmu duduk di meja dan makan bersamaku? Hah? Christian, kau pikir ini bisa memaksaku untuk bersamamu? Kau berpikir berlebihan. Aku cuma mau kau sadar. Apa sebenarnya statusmu itu? Bagus. Christian, aku beritahu ya, kau melakukan ini hanya akan membuatku makin membencimu. Nggak makan juga nggak masalah. Toh kalau aku nggak makan 2 hari, kau akan merasa kasihan dan berlutut memohon agar aku makan. Sekarang sudah malam, bagaimana kalau aku pulang dulu? Siapa yang mengubah kamarku menjadi gudang? Siapa yang mengubah kamarku menjadi gudang? Christian, kamarku jadi gudang? Maksudmu ini? Kamar ini nggak dipakai, jadi kupakai simpan barang tak terpakai. Bukankah lebih baik? Apa maksudnya nggak dipakai? Ini adalah kamarku. Lalu di mana barangku? Kau nggak salah. Ini adalah rumahku. Kau adalah putri seorang sopir. Atas dasar apa menggunakan satu kamar? Kalau kau mau, tinggal saja di ruang bawah tanah. Barangmu sudah kutaruh di sana. Ya, Christian, kali ini aku nggak akan mengampunimu. Nggak akan. Benarkah? Baguslah. Ayo pergi. Maaf, tadi membuatmu melihat lelucon. Enggak, aku merasa tindakanmu sudah benar. Dibanding dulu, kau sekarang lebih punya sikap seharusnya. Tuan muda keluarga Santoso. Ayo pergi, rumah kita dekat. Aku antar pulang jalan kaki. Besok malam ulang tahunmu. Nanti aku akan menjemputmu lebih awal. Aku akan berdandan yang cantik sambil menunggumu datang. Baik, ayo. Christian sudah datang, kemari. Aku mau menegurmu. Baik. Kalau begitu, Anda sebagai sopir ingin memberi pelajaran apa? Christian. Ini, Wahar. Pria dan wanita berkonflik. Tapi, kau pria harusnya berlapang dada. Kau lihat, beberapa hari ini sudah membuat Jessica marah. Kau sudah keterlaluan. Aku cuma ingin dia tahu apa statusnya. Apa aku salah? Kau ini, kenapa masih nggak mengerti ucapanku? Apa kau tahu punya siapa? Teh yang kau minum ini. Bukankah cuma teh? Teh ini disiapkan ibuku untuk kakekku. Ini adalah teh dari pohon indukan. Produksi per tahun nggak sampai 2,5 kilogram. Gelas ini setidaknya 600 juta. Apa? Semahal itu? Kau kira ada uang sudah bisa dibeli? Ini adalah teh dari pohon indukan. Sudah, kau sudah jadi sopir keluarga aku. Bertahun-tahun, aku cuma hitung uangnya denganmu. Kau, apa maksud ucapanmu ini? Apa mungkin kau ingin aku ganti rugi? Barang yang begitu mahal, sudah kau rusak. Suruh kau ganti rugi, sudah sangat baik hati. 600 juta, sekarang kau bayar atau dipotong dari gajimu tiap bulan. Aku? Christian, sudah cukup belum? Kau bicara begitu banyak, bukankah demi memohon agar aku bersamamu? Baik, aku beritahu padamu, nggak ada gunanya. Kalau kau lebih patuh padaku, mungkin aku akan pertimbangkan. Jika kau tak patuh padaku, aku tak akan pernah menerimamu. Sebentar, di luar belum gelap, kenapa sudah bermimpi? Kau, Christian, aku bersabar, jangan kelewatan. Baik, kau jangan bersabar lagi. Kau dan ayahmu bereskan barang sekarang dan pindah dari rumahku. Hah? Apa? Kau mau mengusirku? Benar, aku sudah bantu kau pikirkan. Karena kau susah payah bersabar, kau jangan bersabar lagi. Cepat pergi dari sini. Bukankah kau juga tenang? Kau. Christian. Bukan, Tuan Christian. Tuan Christian. Gadis ini nggak pengertian. Aku akan segera suruh dia minta maaf. Tapi tolong, kau jangan mempermasalahkan hal ini. Kau lihat sikapnya. Apa ada sikap seperti orang yang minta maaf? Ini hanya taktik dia memancing. Kau mengalah. Puaskan dulu egonya. Setelah pesta ulang tahun besok, semua akan kembali. Sudahlah. Nggak usah minta maaf. Cepat ganti rugi, berkemas dan pergi. Pikir lagi kehidupan mewah di sini. Kau ingin kita diusir dan kembali ke rumah sewaan. Masih ada pesta ulang tahun besok. Aku sudah memanggil semua kerabat kemari. Apa kau ingin membuatku malu? Gadis sialan. Minta maaf, dengar?
Aku nggak mau. Dia cuma pengikutku. Dia ingin aku minta maaf. Jangan harap. Hai, kau, Tuan Christian, gadis ini nggak pengertian. Tenang saja, aku akan segera suruh dia kembali. Tunggu aku sebentar. Ini. Berhenti. Jessica, di kehidupan sebelumnya, aku baik kepadamu, melakukan segalanya untukmu. Tapi balasanmu kayaknya, kali ini, kurampas kemewahan, kekayaan, dan kesombonganmu. Akan kubuat kau mengerti apa artinya ambisi tinggi, tapi sangat mudah gagal. Halo, pesta ulang tahun malam ini harus mewah dan ramai. Dengar? Untuk pesta ulang tahun nggak dibatalkan. Kalau nggak, aku akan malu sekali. Aku sudah bilang, semua yang dia lakukan beberapa hari ini untuk menunggu, menyiapkan kejutan di pesta ulang tahun untukku, membuat sikap berbeda agar aku menyukainya. Aku sudah melihat triknya ini sejak awal. Kau memang lebih pintar. Kemarin sandiwaranya mirip sekali. Hampir saya kukira kalau kau tak minta maaf. Nasib kita tamat. Di pesta ulang tahun malam ini harus membuatnya malu berat agar dia tahu siapa bosnya di rumah ini. Apa ini masih perlu dibicarakan? Sudahlah ayah, kerabat kita akan segera tiba. Kau jemput mereka dulu dan langsung ke hotel. Aku mau bertemu Rico di kakak dulu. Baik. Sekarang aku pergi. Wah, ini adalah Aula Jintan, Hotel Sano. Mewah sekali. Seumur hidup, pertama kali aku datang. Dekat kemampuan Kak Ben. Bahkan ulang tahun Jessica hari ini diadakan begitu mewah. Kita juga bisa ikut merasakan. Kakek Anto, bagaimana dengan tempat ini? Jessica khusus bilang, mau mengadakan pesta ulang tahun di sini dan mengundang para kerabat untuk ikut meramaikan. Iya, baik. Ben, kau sudah sukses. Jangan lupakan kami, para kerabat miskin. Nanti setelah kami kembali ke desa, pasti akan bantu promosi. Wah, semuanya adalah hidangan terbaik. Aku tahu itu. Namanya adalah kepiting raja. Seekor saja mau beberapa juta. Abalone, cherry pang, dan banyak lagi. Ini makanan tak kukenah. Belajar banyak. Hal kecil, semuanya silakan makan sampai puas. Jangan sungkan-sungkan. Kak, sekarang kau benar-benar sukses. Bahkan para bos di kota Jata juga harus memberimu muka. Kau ibu rumah tangga, nggak mengerti apapun, kau omong kosong saja. Kau kira sembarangan orang bisa datang ke Aula Jintan di Hotel Sano? Nggak hanya kaya, tapi juga berkuasa. Ben, apakah ini anak moda? Katanya satu botol ini, harganya mau beberapa juta. Apa boleh dibuka agar aku coba? Satu botol arak muda bukan apa-apa. Buka saja. Makanan di meja. Semuanya silakan makan. Sudah datang jangan sungkan. Kita adalah satu keluarga. Kak Ben memang murah hati. Kalau begitu kami nggak akan sungkan. Benar. Ayo semuanya cepat duduk. Makanan begitu lezat. Aku belum pernah memakannya. Ayo duduk. Ayo, duduk di mana saja. Duduk di mana saja. Ayah, wajahmu makin bagus. Saudara baik. Semoga rezeki lancar sepanjang tahun. Saya setuju, Pak. Aku akan minum segelas. Keren banget. Semoga rezeki lancar sepanjang tahun. Minum. Rezeki lancar sepanjang tahun. Setengah mata. 6 buah 6. Kalian sedang apa? Kalian semua siapa? Kau siapa? Beraninya sombong. Cari mati. Di kota Jata, belum ada orang berani buat masalah. Di pestaku, Heru. Kau bilang, aku cari mati? Heru, Tuan Heru. Apa mungkin penguasa dunia bawah tanah? Kota Jata, Tuan Heru? Tuan Heru. Memangnya kenapa kalau Tuan Heru? Kami sedang merayakan pesta ulang tahun putriku. Walaupun kau adalah Tuan Heru, kau juga nggak bisa ikut campur hal ini. Apa? Pesta ulang tahun putrimu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Hari ini aku merayakan pesta ulang tahun untuk ayahku di sini. Pesta! Enggak mungkin. Jelas ini putriku. Diam. Ayo,
bawa pergi semua orang ini. Pertama-tama, buat cacat kakinya. Hah? Hari ini, aku mau membunuhnya. Tuan Heru, ini salah paham. Benar-benar salah paham. Aku keluarga Santoso. Kau nggak memandangku. Setidaknya pandang majikanku kan? Keluarga Santoso? Baik. Setelah keluarga Santoso datang, aku akan minta penjelasan. Aku mau lihat bagaimana masalah ini diurus. Kenapa kau yang jadi sopir? Di mana, Ben? Tuan Christian, Ben hari ini izin cuti. Jadi aku yang datang menjemput. Sudahlah, biarkan saja dia. Ayo, kita ke hotel sana. Baik, Tuan Christian. Gawat, kenapa mereka di depan hotel? Bukankah aku akan ketahuan naik taksi kemari? 100.000 mau pakai kris atau uang tunai? Pak, kau jalan ke depan sedikit. Aku nggak mau turun di sini. Bukankah kau bilang, Hotel Sano, jangan buang-buang waktuku, cepat bayar. Aku suruh kau maju sedikit. Mau ku bayar atau enggak? Kenapa banyak bicara? Nona, kenapa kalau kau masih muda, kau mau naik taksi gratis? Jessica, kenapa kau naik taksi kemari? Aku... Itu, hari ini mobilku rusak. Aku sembarangan panggil taksi. Christian, semua salahmu. Gak membiarkanku naik mobil mewah, membuatku malu. Aku akan beri kau pelajaran. Ternyata begitu. Tapi di rumahmu bukankah ada banyak mobil? Semuanya rusak. Apa yang terjadi? Kenapa dia naik taksi? Kau belum bayar 100.000. Kau mau bayar atau enggak? Kalau kau nggak bayar, aku lapor polisi. Kau ribut apa? Bukankah cuma 100.000? Kenapa kau panik? Kau tahu hotel ini milik keluarga Nona Jessica? Dia naik mobilmu, keberuntunganmu. Berisik sekali. Nona Jessica, cepat beri dia 1 juta agar dia segera kembali. Kau yang harusnya diam. Aku akan pindai. Setelah ambil uang, cepat pergi. Bukankah bagus kalau begini? Gawat. Aku lupa. Kartuku dibekukan. Di mana uangku? Kenapa masih belum masuk? Rico, kemari. Aku mau bicara denganmu. Itu, kenapa? Kau bantu aku bayar taksi dulu. Kartu penggantiku belum sampai. Jadi, aku nggak bisa bayar. Apa aku akan membohongimu? Cepatlah. Semua orang sedang melihat. Cepat. Aku akan pindai. 100.000 saja. Mau orang lain bayar. 100.000? Untuk taksi saja nggak bisa bayar. Kau masih pura-pura kaya. Dasar memandang rendah orang lain. Kau pantas jadi sopir seumur hidup. Jessica, kartumu benar. Bank belum kirim gantinya, tak bisa bayar. Atau mobilmu benar-benar rusak, jadi kau naik taksi kemari. Apa maksudmu? Menurutmu, aku akan membohongimu? Apa aku tak cukup baik? Mana adamu selama bertahun-tahun ini? Benar juga. Bukan itu maksudku. Aku cuma asal tanya saja. Mana mungkin aku mencurigaimu. Ini cuma kebetulan. Kami bisa mengerti. Keluarga Halim sangat berkuasa. Mobilnya pasti rusak. Jadi nggak naik mobil kemari. Semua jangan buang-buang waktu lagi. Nona Jessica, bapak kami masuk. Kami nggak sabar. Benar. Cepat bawa kami masuk. Ini. Bukankah mobil Porsche ini rusak? Kau, astaga Christian. Kau benar-benar nggak tahu malu. Kau beraninya mencuri, memakai mobil Nona Jessica untuk menjemput gadis lain. Membuat dia hanya bisa naik taksi.
Dia begitu baik dan bantu kau jelaskan. Bilang pada kami, mobilnya rusak, jadi nggak bisa pakai. Ternyata karena kau. Benar. Kalau enggak, mana mungkin Jessica bilang, mobil rusak sedang diperbaiki. Dibawa Christian diam-diam. Pura-pura kaya. Benar. Jessica terlalu baik. Bertemu pria egoimetre, masih bantu menjelaskan. Kau yang bilang pada mereka mobil rusak dan naik taksi kemari. Aku mau tanya, bagaimana kau bayar taksi? Minta mereka bayarin? Aku malas berdebat denganmu. Hari ini kau datang kemari, ini bukankah untuk membuatku senang? Masih pura-pura. Kapan kau pernah tak datang ke ultah Nona Jessica? Kau seperti plester nggak bisa dilepas. Kali ini tak mengundangmu. Bukankah kau masih datang kemari dengan terbirit-birit? Dasar nggak tahu malu. Kau cerewet sekali. Siapa kau? Apa kau berhak bicara? Kau cari mati ya. Kau putra orang rendahan. Kau berani bicara begitu padaku? Kalau bukan hari ini, ulang tahun Nona Jessica, aku sudah hajar kau. Ulang tahun? Aku mengerti sekarang, Jessica. Kau kira aku datang hari ini untuk merayakan ulang tahunmu? Kau nggak perlu berpura-pura. Aku tahu kau pasti nggak bisa menahannya. Sudah, jangan banyak omong. Cepat bawa kami ke ruang pesta. Jessica sakitnya sudah parah. Dia mengira aku mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Bukan karena kau tahun lalu selalu membantunya merayakan ulang tahun? Sekarang, kau akan melakukan apa? Dulu, aku yang buta. Tapi sekarang, karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi, biar dia lihat untuk siapa. Pesta ulang tahun ini disiapkan. Baik, ayo kalian ikut denganku. Penjilat memang penjilat. Begitu ada kesempatan untuk membuatku senang, bagaimana mungkin dia rela melepaskannya? Tapi aku kali ini gak akan memaafkannya dengan mudah. Benar. Dia cuma seorang putra pelayan. Dia bersikap seperti dirinya majikan saja. Jessica, kali ini harus buat dia lihat. Benar. Nunjukin jalan saja sudah sombong. Benar-benar menyebalkan. Sudah, nanti kita naik. Kalian nikmati pesta. Mau makan, minum apa? Pesan saja. Ayo. Mewah sekali. Belum pernah ke hotel semewah ini. Pantas menjadi hotel kelas atas di kota Jat. Bikin aula semewah ini saja, pasti habis miliaran, kan? Salah. Tepatnya 24 miliar. Kau putra seorang pelayan? Mengerti apa? Asal buka mulut saja. Nggak percaya? Karpet yang kalian injak, buatan tangan Porsia. Dijual per meter. 1 meter 76 juta. Lampu gantung di atas kepala kalian. Lampu kristal polesan tangan. Diterbangkan kemari. Ongkos kerja dan kirim 1,2 miliar. Selain itu, sistem suara aula ini dipakai tim papan atas skala. Satu set lengkap, harganya 8 miliar lebih. Totalnya pas 24 miliar. Mahal nggak? Sebentar, kau. Kenapa kau bisa tahu? Siapa yang tahu? Kau sedang membual atau enggak? Kau sembarangan membual, nggak ada yang tahu. Bukankah Jessica bilang hotel ini milik keluarganya? Aku membual atau mengarang? Kau tanya saja pada dia. Aku. Kau jangan pura-pura. Pasti karena kau lama bersama Jessica dan mencuri dengar informasi, lalu berpura-pura di sini. Benar. Hampir saja aku tertipu olehmu. Kau cuma putra pelayan. Apa gunanya kau mencuri, mengingat semua ini? Jessica, sudah begini. Aku membual atau enggak, kau tahu dengan jelas. Masih mau pertahankan persona ciptaanmu? Christian, kau jangan kira aku nggak tahu apa yang kau pikirkan. Semua yang kau lakukan beberapa hari ini. Dan aula pesta hari ini, bukankah untuk membuatku senang? Ingin membuatku senang, kau perbaiki dulu sikapmu itu. Kalau enggak, aku nggak akan memedulikanmu. Maaf, sikapku yang mana yang harus kuperbaiki? Ingin aku memaafkanmu? Tak bisa. Sekarang kau berlutut dan minta maaf padaku. Hari ini aku sedang senang. Mungkin saja aku bisa pertimbangkan. Benar. Kau harus berlutut. Yelos, statusmu rendah. Manfaatkan Nona Jessica senang, malah keterlaluan. Kau pantas diberi pelajaran. Untung itu Nona Jessica. Jangankan berlutut. Bersujud pun, aku malas meladeninya. Christian, kesabaran Jessica ada batasnya. Tahu diri sedikit. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, sia-sia. Kau sudah menjilatnya bertahun-tahun. Dia ingin menjilatku? Mimpi. Nggak lihat dirimu seperti apa? Apa dia pantas? Paling banyak memberinya cukup muka agar dia mengibaskan ekornya dan senang beberapa hari.
Jessica, dasar apa kau merasa aku menjilatmu? Apa kau masih belum bisa melihat aku sudah nggak menyukaimu? Masih bermain? Tarik ulur denganku ya. Kekanakan. Kau buang tenaga. Tak berguna bagiku. Kalau kau masih ingin di sisiku, segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau enggak, aku akan mengabaikanmu. Jangan pukul. Aku mohon kalian jangan pukul lagi. Aku benar-benar orang keluarga Santoso. Ini, suara ayah. Ada orang yang dikenal, ada di sebelah. Ayo kita lihat. Cepat lihat apa yang terjadi. Ini. Ayah. Jessica. Ini Sophia keluargamu kan? Kenapa dia dipukul babak belur? Siapa mereka? Christian, akhirnya kau datang juga. Cepat tolong aku. Aku hampir mati dipukul mereka. Kau keluarga Santoso. Namaku Christian. Apa hubunganmu dengan Burina? Dia adalah ibuku. Jessica? Siapa Burina yang mereka bilang? Ibunya Christian. Ibunya Christian bernama Burina. Namanya aneh sekali. Kau jangan ganggu aku. Ternyata, Tuan Christian, namaku Heru. Di dunia persilatan, memanggilku Tuan Heru. Senang bertemu dengan mohon bimbingannya. Tuh, Tuan Christian. Dia panggil Christian dengan sebutan Tuan. Aku nggak salah dengar kan? Siapa orang ini? Apa ini aktor yang Christian panggil? Dia adalah Tuan Heru. Aku pernah dengar ayahku bilang, nama asli Tuan Heru adalah Heru Pratama. Dia penguasa bawah tanah kota Jata yang terkenal. Orang penting, sekali hentak kaki, bisa bikin gemetar. Siapa yang cukup gila berperan jadi dia? Mana mungkin? Tuan Heru mana mungkin memanggil Christian Tuan Muda? Apa nggak salah? Jessica, bicaralah. Tuan Heru Calaluzungka, Anda orang tua. Aku yang harusnya belajar dari Anda. Meskipun Tuan Christian masih muda, bikaramu luar biasa. Sangat mirip dengan gaya Burina dulu. Tuan Heru terlalu memuji. Ini. Bajingan ini membawa sekelompok orang. Merusak pesta ulang tahun yang kusiapkan untuk ayahku. Dia juga bilang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun putrinya. Tadinya aku ingin melumpuhkannya. Tapi dia bilang, dia adalah orang keluarga kalian. Aku nggak bersikap kejam. Tuan Christian, kalau dia keluargamu, aku pasti memberimu muka. Masalah ini lupakan saja. Jessica, menurutmu, bagaimana aku harusnya menjawab? Aku. Tuan Christian, ini aku. Aku Sophia keluargamu. Ben, kau nggak bisa nggak menolongku, Tuan Christian? Aku mohon tolonglah aku. Apa? Sopir. Dia bilang dirinya adalah sopir. Dan dia, bukankah dia adalah bos di kota Jata? Benar? Dia bilang di kota Jata. Sudah jadi bos dan orang kaya. Apa membawa kami melihat dunia? Benar. Ben, kau cuma seorang sopir. Kenapa harus pura-pura jadi, bos? Kau lihat, kau sudah membuat kami semua ikut menderita bersamamu. Bos, kalian ayah dan anak. Sama-sama suka membangun persona diri. Ayah, anak? Persona diri? Ben Halim, Jessica Halim. Nama keluarganya sama-sama Halim. Jessica, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Nggak mungkin. Jessica benar-benar nona kaya palsu. Sopir di lantai itu ayahnya. Sebentar, nggak mungkin. Kalau dia putri seorang sopir, mana mungkin dia bisa makan enak dan pakai baju mewah, setiap hari juga naik mobil mewah? Jessica, kau lihat, semua orang sudah curiga. Kau nggak berencana menjelaskan pada mereka semua? Bukan. Kalian jangan dengar omong kosongnya. Bukan begitu. Jessica, Christian sangat mematuhi ungkapanmu. Kau cepat mohon padanya menolongku. Kau ingin ayah dihajar mati. Ayah? Jessica, sopir ini adalah ayahmu? Bukan. Dia bukan ayahku. Ayahku adalah CEO. Ayahku bos besar. Dia cuma sopir memalukan. Gak ada hubungannya denganku. Kau lihat, apa namanya ini? Ini namanya Karma. Dia suka sekali berpura-pura, malah mencelakai ayahnya. Tuan Heru, Anda juga sudah dengar. Dia cuma sopir. Keluargaku saja. Bukan orang keluargaku.
Karena dia sudah menyinggung Anda. Jadi, terserah Anda mau melakukan apa padanya. Karena Tuan Christian sudah berkata begitu, aku juga nggak perlu mengkhawatirkan apapun. Pengawal, ikat bajingan ini. Jessica, di mana hati nuranimu? Kau ingin melihatku dipukul sampai mati? Kenapa aku bisa punya putri kurang ajar sepertimu? Tuan Christian, aku minta maaf. Ini perbuatan Jessica, gadis sialan ini. Dia adalah putriku, malah berpura-pura. Jadi nona kaya. Dia juga bermimpi menguasai kekayaan keluarga Santoso. Ini semua salahnya. Kau ampunilah aku, Tuan Christian. Ben, kau sedang apa? Kau mau mencelakaiku? Kalian berdua memang pinang di belah dua. Sangat serasi. How? Kenapa kalian melihatku seperti ini? Aku benar-benar nona kaya. Kalian harus percaya padaku. Aku hampir saja lupa. Bukankah kau selalu mengira pesta ulang tahun hari ini aku adakan untukmu? Apa maksud ucapanmu? Nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau kau tahu betapa lucunya dirimu. Hello, Tuan Christian. Selamat ulang tahun, Nona Aina. Nona Aina, ini hadiah ulang tahun. Tuan Christian siapkan untukmu. Aina, kalung ini hati samudra. Aku berikan untukmu. Selamat ulang tahun. Christian, terima kasih. Bocah tani, akhirnya pikiranmu terbuka. Halo, Bu Rina. Ibu. Bu Rina, Anda sudah datang. Aku memberi salam pada Bu Rina. Heru, kau tunggu sebentar. Aku bicara sebentar pada putraku. Baik, silakan. Sudah seharusnya. Bagus. Dulu lihat kau begitu menyukai Putri, seorang sopir yang terutama dia punya niat jahat. Aku kesal melihatmu, jadi aku pindah ke perusahaan. Sekarang kau sudah mengerti, aku turut senang. Bibi Rina, gadis keluarga Irawan sudah sebesar ini. Apa ayahmu sehat? sangat baik. Dia terus mengungkit tentang kekalahannya di jatuh terakhir melawan Anda. Dia sedang mencari kesempatan balas dendam. Ayahmu jago catur payah. Beraninya dia menantangku. Dia kalah taruhan, menyerahkanmu sebagai hadiah. Sekarang, apalagi yang akan dia taruhkan? Keluarga Irawan. Mohon tanya, Nona, ayahmu adalah... Dia, ayahnya bernama Theo Irawan. Ternyata Tuan Theo, orang terkaya di dunia. Nona Aina, kaulah nona kaya yang sebenarnya. Aku nggak bisa melihatnya. Maafkan kekasaranku. Ben, apalagi yang ingin kau katakan? Bu Rina. Dulu ayah Christian hidup, kau sudah sopirnya. Bertahun-tahun kupikir, karena hubungan keluarga kita, aku terus biarkan kalian berdua berbuat seenaknya. Tapi hari ini sudah saatnya kita berhitung. Bu Rina, maaf. Aku mohon tolong aku. Heru. Bu Rina. Beri aku muka dan ampuni dia. Bu Rina sudah buka mulut. Nggak masalah. Sudah. Perasaan tersisa kita sudah habis. Mulai sekarang, terserah kau. Kau tak ada hubungan lagi dengan keluarga Santoso. Mengenai kau. Bu Rina. Orang ini kuserahkan padamu. Jessica, kau berpura-pura begitu lama. Semua yang kita lalui sia-sia. Kembali ke tempatmu. Mulai hari ini, jangan pernah lagi muncul di kota Jata. Kau cuma putri sopir, berani bohongnya aku bilang nona kaya. Jessica, kau benar-benar memuakan. Apa hakmu memukulku? Kau bersamaku demi uangku. Kau pria dewasa, tiap hari pakai uangku, masih berani pukul aku. Omong kosong. Jelas-jelas kau yang membohongiku. Jessica. Kalau tahu kau wanita yang sangat jahat, aku tak akan tertarik padamu. Rico, sialan kau. Tuan Christian, sebelumnya aku nggak tahu apapun. Aku terus ditipu olehnya.
Semua itu salah paham. Jangan buat perhitungan denganku. Rico, aku hampir saja melupakanmu. Kau adalah orang yang aku kembali bersumpah untuk membalas dendam. Kembali? Kembali dari mana? Tuan Christian, Anda bilang apa? Jangan menakutiku. Belum pernah menyinggung Anda. Semua karena wanita murahan ini. Semua salah wanita murahan ini. Ibu, umumkan dengan nama Grup Santoso. Jessica dan Rico selamanya diboikot Grup Santoso. Semua mitra bisnis nggak boleh mempekerjakan mereka. Grup Irawan akan kerjasama dengan Grup Santoso, memboikot kedua orang ini global. Justru kau. Semua ini karena kau, sialan. Hidupku sudah hancur. Siapa kau? Beraninya menyentuhku. Aku beritahu kalian. Akulah nona kaya. Ayahku bos pesta. Akulah nona kaya. 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 Ini Jessica sudah gila. Akhir seperti ini juga bagus. Christian, kali ini akhirnya kau tak ulangi kesalahan sama di hidup lalu. Kalau enggak, kenapa Bibirina datang? Kehidupan sebelumnya enggak terjadi hal ini. Aku yang memintanya datang. Apa kau masih ingat kata-kata terakhirmu di kehidupan sebelumnya? Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku akan menemanimu kemari. Aina, kau juga terlahir kembali ke saat itu. Aku terlahir kembali di saat aku lahir. Jadi, Christian, sepanjang hidupku, aku menunggumu 18 tahun. Aina,